Halo Sobat Sehat, masih bersama Kania, kembali lagi di acara Camping, cari informasi penting seputar layanan RSA UGM. Oke, Sobat Sehat, kemarin-kemarin nih kita udah banyak banget bahas soal layanan RSA UGM. Ada GMOC, ada home care, kemudian ada imunisasi, dan masih banyak lagi. Special for today, Kania nih pengen bahas sedikit tentang pandemi COVID-19 dan dampaknya terhadap Indonesia. Sobat Sehat tuh sadar nggak sih, pandemi COVID-19 itu has affecting Indonesia and change it into something better, sesuatu yang lebih bagus. Contohnya nih, di mana pandemi COVID-19 itu kan forcing us to stay at home kan, harus di rumah apapun yang dilakuin, kayak work from home, study from home, bahkan banyak banget aplikasi yang mulai bermunculan yang menawarkan fasilitas untuk menawarkan makanan, kemudian paket dan lain sebagainya, sampai bahkan obat pun bisa diantar di rumah. Nah, Sobat Sehat, yang perlu diketahui, RSA UGM juga ikut beradaptasi untuk memunculkan sebuah inovasi yang dapat mengantarkan obat menuju rumah Sobat Sehat. Namanya adalah fasilitas antar rejo, antar resep keliling Jogja atau antar obat keliling Jogja. Nah, hari ini ada narasumber yang nggak kalah hebat dari narasumber sebelumnya nih. Halo Mas. Halo Mbak Kania. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Sibuk banget ya Mas berarti belakangan ini? Iya Mbak Kania, soalnya ke belakang ini pasien yang menggunakan layanan antar rejo itu semakin banyak. Oke, sebelumnya Sobat Sehat pengen perkenalan dulu nih. Biasanya dipanggil siapa dan mungkin di antar rejo Masnya jadi apa sih gitu? Oke, perkenalkan nama saya Kristanto Purnomo. Saya sebagai petugas teknis kefarmasian di Farmasi Rawat Jalan dan petugas antar rejo. Oke, biasa dipanggil siapa nih Mas? Mas Kris bisa. Oke, Mas Kris. Jadi antar rejo ini kalau di RSA UGM itu milik tenaga kefarmasian ya Mas? Milik farmasi ya? Oke, nah mungkin sahabat sehat udah penasaran nih Mas. Sebenarnya apa sih Mas itu layanan antar rejo Mas? Oke, untuk antar rejo adalah layanan antar obat keliling Jogja yang dimiliki oleh RSA UGM yang bertujuan untuk mempermudah pasien dalam mendapatkan obat tanpa harus menunggu antri obat di Farmasi Rawat Jalan. Oke, berarti kayak bisa diantar ke rumahnya gitu ya Mas, dari RSA UGM ke rumah Sobat Sehat, ya kan Mas? Iya. Oke, nah apa ada syarat khususnya Mas kalau misal Sobat Sehat yang di rumah nih pengen mendapatkan fasilitas antar rejo itu Mas? Untuk kriteria khusus yaitu mungkin untuk saat ini RSA UGM dengan layanan antar rejo mungkin baru bisa melayani pasien dengan radius 10 km dari RSA UGM. Dan untuk setiap pasien yang menggunakan layanan antar rejo dikenakan tarif sebesar 15.000 untuk per pasien. Oke, berarti mau jaraknya terus misal 2 kilo, 3 kilo itu tarifnya sama ya Mas? Ya benar, saya tetap 15.000 ya. Oke, jadi begitu nih. Jadi seperti yang dijelaskan Mas Kris nih Sobat Sehat, kalau setiap menggunakan layanan antar rejo akan dikenakan tarif sebesar 15.000. Nah, selanjutnya nih Mas, kan obatnya ada banyak banget ya Mas, ada jenisnya nih. Kira-kira ada kriteria khusus kayak obat apa aja sih Mas yang bisa dilakukan delivery menggunakan antar rejo Mas? Untuk obat itu sebenarnya semua obat bisa dilakukan layanan antar rejo, tetapi mungkin ada obat-obat dengan perlakuan khusus seperti nanti obat insulin itu harus disimpan dalam suhu dingin. Untuk itu kami menyertakan es gel supaya obat tersebut tetap dalam keadaan baik sampai ke tangan pasien. Dan mungkin untuk obat yang berbahan dasar kaca mungkin kami lengkapi dengan bubble wrap supaya obat tersebut tidak pecah dan tetap utuh sampai ke tangan pasien, seperti itu. Oke, berarti sebenarnya obat apapun nih bisa ya, cuman perlakuan khususnya aja nih per obatnya yang beda. Sobat Sehat mungkin penasaran Mas, sebenarnya berapa banyak sih saat ini untuk angka permintaan dari pasien atas layanan antar rejo itu Mas? Untuk saat ini layanan antar rejo itu meningkat untuk seharinya itu bisa 8 sampai 15 pasien yang menggunakan layanan antar rejo. Jadi untuk pasien itu kebanyakan yaitu pasien yang mungkin sering menggunakan layanan antar rejo
awalnya itu mungkin cuma mencoba-coba ya Mbak ya, mungkin terus kok enak sekali, tunggu di rumah, melakukan aktivitas seperti biasa, dapat obatnya, ya mungkin itu mereka jadi ketagihan gitu Mbak. Oke. Iya. Berarti sebenarnya nih Antarejo ini udah mulai banyak digunakan ya Mas, dari awal dibuat fasilitas Antarejo itu sendiri. Iya. Oke. Nah selanjutnya nih, bagaimana sih cara kita nih atau sahabat saya di rumah kalau pengen mendapatkan fasilitas layanan Antarejo? Oh, sebenarnya cukup cara mudah. Pendaftarannya nih Mas, gimana Mas? Sebenarnya itu cukup mudah. Pasien tinggal datang ke farmasi rawat jalan yang berada di lantai 2, kemudian khususnya pasien nanti ke loket 1, bilang ke petugas farmasi untuk ingin menggunakan layanan Antarejo, kemudian oleh petugas farmasi diarahkan untuk mengisi form yang seperti nama, alamat, dan nomor HP untuk petugas Antarejo bisa mengantarkan obat sesuai alamat tujuan. Kemudian setelah itu petugas farmasi mengecek radius alamat tujuan tersebut, alamat tersebut sesuai dengan kriteria layanan Antarejo atau tidak. Setelah itu pasien diarahkan untuk ke loket 1 melakukan pembayaran jasa delivery Antarejo. Kemudian setelah melakukan pembayaran, pasien kembali ke loket 1 dan menyerahkan kwitansi bukti ya, bukti pembayaran. Okay. Setelah itu pasien bisa pulang dan menunggu obat di rumah. Oke, nah buat pendaftarannya nih Mas, apakah harus dilakukan? Misalnya saya mau menggunakan Antarejo kedua kalinya, itu apakah saya harus tetap ke farmasi rawat jalan atau saya cuma melakukan pendaftaran sekali doang itu aja Mas? Untuk itu tetap harus datang ke farmasi rawat jalan, atau mungkin ada home care itu juga termasuk sering menggunakan layanan Antarejo juga. Oke, jadi buat sobat sehat yang mau menggunakan fasilitas Antarejo bisa langsung mendatangi farmasi rawat jalan untuk melakukan pendaftaran dulu ya Mas. Oke. Nah, kira-kira kapan aja sih Mas jadwal layanan Antarejo ini di Res UGM Mas? Untuk jadwal layanan Antarejo itu kami menyesuaikan jadwal praktek pelayanan farmasi rawat jalan. Jadi dari hari Senin sampai Sabtu, dan untuk hari Minggu dan tanggal merah itu layanan Antarejo libur. Oke, berarti kalau untuk hari libur dan hari tanggal-tanggal merah itu Antarejo libur ya Mas? Iya, benar sekali. Oke, nah Sobat Sehat, kita udah bicara banyak banget nih soal layanan Antarejo. Mulai dari cara pendaftaran, kemudian berapa sih jarak radius yang bisa ditempuh oleh layanan Antarejo ini. Ya, terus biasanya di layanan Antarejo ini bisa mengirim obat apa aja dan lain sebagainya. Kalau Sobat Sehat masih penasaran, bisa menghubungi customer service dengan nomor yang ada di layar ini ya Sobat Sehat. Nah, Mas Kris nih, kita udah bahas banyak banget soal Antarejo. Kira-kira ada yang ingin Mas Kris sampaikan ke Sobat Sehat yang ada di rumah terkait layanan Antarejo ini Mas? Mungkin untuk pasien atau Sobat Sehat apabila ingin menggunakan layanan Antarejo, langsung datang aja ke farmasi rawat jalan, coba terlebih dahulu, nanti setelah nyoba pasti ketagihan. Udah belum coba aja nih udah penasaran nih, karena coba aja katanya ketagihan. Oke. Nah, buat Sobat Sehat, kalau masih punya banyak pertanyaan seputar Antarejo, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Nanti admin atau Mas Kris sendiri akan membantu menjawab pertanyaannya. Nah, jangan lupa untuk klik subscribe dan like video ini, serta nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode camping selanjutnya. Oke, nah Antarejo kita udah bahas banyak ya Mas. Now it's time to say goodbye. Thank you Sobat Sehat, and I'll see you on the next episode of Camping. Cari informasi penting seputar layanan RSA UGM. Dah.